with the heritage of Indonesia, who are on the level to join the Indonesian national team, I think it's a very good thing. I think at the moment what I saw as well was live at the game in the World Cup. Jordi, ¿qué tal? Bien. Perfecto, muy contento. Es un placer para mí. Igualmente, un placer. Ya, saya selalu percaya jumlah pemain di timnas senior yang 2x11 itu ya wajib. Jangan lupa loh, Justin cedera loh. Itu yang saya bilang mesti ada persamaan kualitas 2x11. Kalau kita kembali mau ya mengalahkan tim-tim besar, nah ini yang kita upayakan bahwa dengan bisa menambah kedalaman tim. Patrick Kluivert bahagia dua pemain keturunan Grade A di Jerman tersedia bela timnas Indonesia. Kabar gembira datang untuk timnas Indonesia. Dua pemain keturunan Grade A di Jerman, Laurens Ulreich dan Reno Mons, tersedia untuk membela skuad Garuda. Hal ini disambut dengan antusias oleh Patrick Kluivert yang menilai kehadiran mereka dapat meningkatkan kualitas tim. Laurens Ulreich, playmaker berusia 20 tahun, memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Pemain yang memiliki kewarganegaraan ganda Indonesia Jerman ini saat ini memiliki nilai pasar sebesar 17,38 miliar rupiah dan berposisi sebagai gelandang serang dengan tinggi 1,80 meter. Dengan teknik dan visi bermainnya yang luar biasa, Ulreich bisa menjadi jenderal di tengah timnas Indonesia di masa depan. Indonesia played very good, very offensive, very lively players, very tactical and technical players. And I think that with the legalization of the Indonesian players for the Indonesian national team is only good for the national team. That means that they will get better and better, and that gives a lot of prospect for the Dutch national team. And bagaimana program menjadi kunci, bukan hanya mencatat atau bercita-cita, tapi sebuah program yang bisa diimplementasikan. Sepak bola ini kan alat pemersatu bangsa. Saya bicara gini bukan karena ketua PSSI, ya marwah kita naik dengan sepak bola ini, martabat kita naik. Bangsa-bangsa di Asia Tenggara sangat ribut dengan peningkatan kita. Sementara itu, Reno Mons adalah bek tengah berusia 19 tahun yang lahir langsung di Jakarta dengan tinggi badan 1,88 meter dan nilai pasar mencapai 11,30 miliar rupiah. Mons diyakini akan menjadi tambah kokoh bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Kehadirannya semakin memperkaya opsi di sektor pertahanan Garuda. Patrick Kluivert optimis dengan talenta baru. Patrick Kluivert menilai kehadiran dua pemain ini sebagai langkah besar bagi timnas Indonesia dalam meningkatkan daya saing di kancah internasional. Laurens Ulreich dan Reno Mons adalah talenta luar biasa yang bisa memberikan kontribusi besar untuk timnas. Mereka memiliki pengalaman bermain di level Eropa dan itu akan sangat membantu perkembangan tim, ujar Kluivert. Dengan potensi besar yang dimiliki keduanya, PSSI kini memiliki opsi menarik dalam memperkuat skuad Garuda untuk turnamen-turnamen mendatang. Apakah Ulreich dan Mons akan segera menjalani debut mereka bersama timnas Indonesia? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Pemain diaspora kita makin lama, makin level tingginya makin tinggi gitu levelnya. Dan dengan head coach yang level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita. Jadi nanti dia juga yang akan melobi dan mengajak pemain-pemain diaspora untuk masuk ke kita. Nah, yang ini pun dipikirkan sampai level itu. Gosip-gosip, oh kita
membayar ini, membayar itu tidak benar. Oke, mereka mau bergabung ke Indonesia, semua, mau Martin Paes, mau Tom Hay, mau Kelvin Verdong, itu semua sama, bahwa mereka merasa punya hubungan batin dengan Indonesia karena ada darah. Jadi nasionalismenya ada. Mengenal sosok Renomons, pemain Jerman yang bisa gabung timnas Indonesia, statistiknya moncer. Setelah Basil Gors dan Eliano Reinders dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia, kini satu nama lagi yang tengah menggelegar yaitu Renomons. Dalam beberapa hari terakhir, nama Renomons kerap diperbincangkan khususnya fans setia timnas Indonesia. Bagaimana tidak, Renomons dikabarkan bersedia memperkuat skuad Garuda jika PSSI menginginkan dirinya. Renomons pemain muda dengan skill di atas rata-rata, karir yang mentereng. Ia pernah memperkuat Bayer Leverkusen U19 pada 2022. Pemain kelahiran Jakarta 2 Oktober 2005 tersebut hadir dalam 38 di laga level U19 hingga musim 2023-2024 dengan torehan 2 gol. Jelang bergulirnya musim 2024-2025, klub Bundesliga 2 Jerman Krefeld kepincut dan mengangkut Renomons ke kandang mereka Playmobil Stadion. Statistik Renomons: dari 6 laga di ajang Bundesliga 2 musim ini, bek jangkau 188 cm itu sudah tampil dalam 3 laga, termasuk menjadi starter kala bentrok kontra Eintracht Braunschweig pada Sabtu 21 September 2024 yang berakhir dengan kekalahan 0-2. Mendapat kepercayaan sebagai starter dari sang pelatih Alexander Zorniger, jelas membuktikan pemain yang masih berusia 18 tahun itu sosok istimewa. Berdasarkan statistik yang tertera di Buzzscore, Renomons rata-rata melakukan 1 intercept, 0,3 tackle, dan 1,7 sapuan sukses per laga. Melihat bakatnya yang luar biasa, PSSI harus gerak cepat. Renomons bisa jadi andalan di lini belakang timnas Indonesia U20. Tak hanya bisa dimainkan sebagai bek tengah seperti Jay Izets, Renomons juga mumpuni di kiri pertahanan seperti halnya Kelvin Verdong. Tunggu keputusan PSSI. Jika Basil Gors dan Eliano Reinders harus menempuh jalur program naturalisasi, maka Renomons tak perlu via naturalisasi. Soalnya status FIFA pasal 7 menyebut suara pemain yang lahir di negara tertentu bisa memperkuat tim nasional tersebut tanpa harus dinaturalisasi. Jadi, walau Renomons sama sekali tak memiliki darah keturunan Indonesia, mengingat kedua orang tuanya berasal dari Jerman, ia bisa memilih Indonesia sebagai kewarganegaraannya. Kini semua berpulang kepada PSSI. Jika butuh tambahan bek dengan kemampuan level atas seperti yang diinginkan Sinteyong, tak ada salahnya memberikan kesempatan kepada Renomons.